Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Umiyati Khairia dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memaparkan rancangan proposal pemberdayaan perempuan saya yang berjudul Pemberdayaan Perempuan dalam Upaya Peningkatan Pendapatan melalui Program Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal. Selanjutnya adalah analisis situasi. Analisis situasi yang akan dilaksanakan merupakan upaya untuk menggali informasi, potensi, dan kendala yang ada dan diperlukan dalam melaksanakan program sebagai bahan acuan untuk memutuskan program kegiatan yang akan dilakukan. Program pemberdayaan perempuan direncanakan akan dilakukan bagi masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang ada di daerah Palembang, tepatnya di kawasan Sukabangun 2, Lorong Bima, Sukawinatan. Mengapa saya memilih tempat di Lorong Bima? Karena di Lorong Bima ini mayoritas ibu-ibunya tidak memiliki pekerjaan selain menjadi ibu rumah tangga. Selain itu juga karena untuk menambah pengetahuan ibu-ibu di sini dalam berwirausaha dengan memperkenalkan cara pembuatan pempek dengan biaya rendah atau low cost dan akan dijual dengan biaya yang murah, low price. Selanjutnya, identifikasi dan perumusan masalah. Di Lorong Bima ini rata-rata seperti yang saya katakan tadi, semua ibu-ibu tidak memiliki pekerjaan atau hanya menjadi ibu rumah tangga. Banyak ibu-ibu yang tidak memanfaatkan waktu senggangnya untuk berwirausaha untuk menambah pendapatan sekaligus mengisi waktu senggang dan juga waktu senggang atau waktu luangnya. Padahal banyak sekali kegiatan yang bisa dilaksanakan. Untuk itu, akan saya buat sebuah program kegiatan berupa pemberdayaan perempuan, khususnya pada ibu rumah tangga dalam upaya peningkatan pendapatan melalui program kewirausahaan berbasis potensi lokal, yaitu dengan memberikan program pembuatan pempek dengan biaya rendah atau low cost dan dapat dijual dengan harga yang rendah, low price. Nah, awalnya ini saya akan melakukan proses pendekatan dulu kepada ibu-ibu rumah tangga. Di sini dengan memberikan ilmu pengetahuan berupa manfaat dari program yang akan dilaksanakan tersebut. Selanjutnya mengajak masyarakat agar mau ikut dalam rangkaian kegiatan program yang akan saya lakukan tersebut. Nah, selanjutnya yang akan disiapkan yaitu segala keperluan yang akan digunakan untuk memandu dalam pembuatan pempek, serta akan dilakukan dengan mencontohkan dahulu bagaimana cara membuatnya dengan teliti dan sabar kepada ibu rumah tangga setempat, agar mereka mengerti dan mau ikut bergabung dengan program kegiatan pembuatan pempek dengan biaya rendah ini. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan dari program pemberdayaan yang akan saya lakukan ini adalah yang pertama, memberdayakan masyarakat daerah Palembang, tepatnya di Lorong Bima, Sukawinatan, Sukabangun 2. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan life skill dan soft skill berupa keterampilan ibu rumah tangga di Lorong Bima, Sukawinatan, Sukabangun 2 ini. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga di Lorong Bima, Sukawinatan, dan Sukabangun 2 ini. Yang keempat, memanfaatkan waktu senggang atau waktu luang yang dimiliki oleh ibu rumah tangga yang ada di sini. Yang kedua, manfaat program pemberdayaan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah dengan adanya kegiatan program pembuatan pempek low cost dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah memudahkan ibu rumah tangga di kawasan setempat membuka peluang usaha yang akan meningkatkan pendapatan dan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Yang kedua, tinjauan pustaka. Nah, yang pertama itu pemberdayaan. Menurut Chambers yang dikutip oleh Ginanjar 1996, pemberdayaan dimaknai sebagai konsep pembangunan yang bersifat people-centered, participator, empowering, dan sustainable. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar basic needs. Nah, atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan
lebih lanjut safety net. Nah, yang belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Nah, yang kedua adalah kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, telaten dan berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Ini baru berasal dari segi etimologi. Kalau menurut dari KBBI, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat dalam mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi dan mengadakan produk baru, mengatur pemodalan operasinya serta memasarkannya dalam lampiran keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Nah, selanjutnya adalah peningkatan pendapatan. Pendapatan menurut Sukimo adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi keijanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan, tahunan. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Nah, adapun kerangka pemecahan masalah dari rancangan proposal saya ini, yang pertama adalah identifikasi masalah, tujuan pembuatan, perencanaan program, pengumpulan masyarakat di sekitar lorong Bima, Sukawinatan, Sukabangun 2 ini. Kemudian persiapan bahan dan alat pembuatan pempek low cost atau low price ini. Sasaran untuk sasaran utama dari perencanaan program pemberdayaan dalam upaya peningkatan pendapatan melalui kewirausahaan berbasis potensi lokal ini adalah ibu-ibu rumah tangga di daerah Palembang, tepatnya di lorong Bima, Sukawinatan, Sukabangun 2. Sasaran program pemberdayaan yang lain adalah pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar kawasan yang nantinya membantu memberikan dana bagi kelancaran program. Yang selanjutnya adalah bentuk dan metode kegiatan. Nah, yang pertama adalah tempat dan waktu pelaksanaan. Tempatnya ada di lorong Bima, Sukawinatan, Sukabangun 2. Dan waktu itu saya rencanakan tanggal 12 Maret 2021. Alat dan bahan dalam komponen ini, dalam program ini adalah sendok, wajan, kompor, mutu panci, blender, piring, pisau, telenan, pokoknya alat-alat yang dibutuhkan dalam membuat pempek. Yang kedua, bahan: ikan tenggiri giling, tepung beras secukupnya, tepung terigu, garam, gula, merica, telur 2 buah, penyedap rasa secukupnya, cabai rawit 2 buah, minyak goreng secukupnya, air, gula merah, bawang putih, bawang merah, dan asam jawa. Cara membuat pempek low cost ini adalah yang pertama adalah membuat adonan untuk ikan dengan cara menghaluskan bawang putih dengan bawang merah dan diberi penyedap, garam dan gula secukupnya. Yang kedua, campur ikan giling dengan adonan yang telah dibuat dan diberikan air, garam dan penyedap rasa sehingga benar-benar larut dan cukup asinnya. Yang ketiga, tambahkan tepung terigu dan tepung berasa sampai adonan kalis. Yang keempat, bentuklah adonan pempek sesuai dengan yang diinginkan. Dan yang kelima, rebus dalam air mendidih dengan api sedang hingga mengapung. Yang lalu angkat dan tiriskan. Lalu goreng pempek dengan minyak panas dan api sedang. Lalu sajikan. Untuk membuat cuka itu atau cuko
itu masak gula merah bersama air secukupnya hingga larut. Yang kedelapan, haluskan bawang putih, cabai rawit, dan asam jawa lalu tambahkan ke rebusan gula dan yang dididihkan tadi. Lalu masukkan garam dan merica, rebus dengan api kecil selama 1 jam hingga agak kental lalu angkat dan saring. Metode pendekatan. Adapun metode pendekatan yang saya gunakan dalam program pemberdayaan ini adalah community development, yaitu pendekatan yang berorientasi kepada upaya pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan melibatkan mereka secara langsung dalam berbagai kegiatan ini. Yang kedua, persuasif, yaitu pendekatan yang bersifat seruan dan ajakan dengan hikmah dan kebijakan tanpa dilandasi unsur paksaan dalam bentuk apapun agar masyarakat termotivasi untuk berusaha meningkatkan kualitas mereka, baik dalam hal keberagaman ekonomi maupun pembangunan secara umum. Yang ketiga adalah edukatif, yaitu pendekatan yang bersifat seruan dan ajakan dengan hikmat dan bijaksana tanpa dilandasi unsur paksaan dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, partisipatif, yaitu pendekatan yang berorientasi pada upaya peningkatan peran serta masyarakat secara langsung dalam berbagai proses pelaksanaan program pemberdayaan ini. Dan yang kelima adalah normatif, pendekatan yang didasarkan kepada norma, nilai hukum dan adat dan peraturan perundangan yang berlaku. Target luaran atau output. Ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pendapatan atau pekerjaan merupakan target yang utama dalam pemberdayaan ini, di mana dengan pemberdayaan ini dengan sendirinya dapat memberdayakan masyarakat yang tadinya tidak memiliki pendapatan lalu memiliki pendapatan dengan program pemberdayaan ini dengan menambah pengetahuan, membuka peluang usaha. Nah, untuk itu proposal perencanaan program ini akan dibuat sebuah program pemberdayaan perempuan kewirausahaan berbasis potensi lokal, yaitu low cost yang akan dijual dengan low price yang nantinya akan menambahkan pendapatan sehari-hari masyarakat tersebut. Target luaran, menjadikan ibu rumah tangga yang mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua, mengembangkan skill dalam keterampilan membuat pempek low cost. Yang ketiga, membantu menambah pendapatan keluarga. Yang keempat, menambah kegiatan masyarakat sekitar. Yang kelima, membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Rancangan evaluasi. Di sini judul evaluasinya itu evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan pendapatan melalui program kewirausahaan berbasis potensi lokal. Alasan dilakukan evaluasi ini agar untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan masyarakat dalam program ini. Tujuan kegiatan ini, tujuan umumnya itu untuk memberdayakan ibu-ibu rumah tangga melalui program kewirausahaan berbasis potensi lokal, untuk mengetahui juga untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan ibu-ibu. Yang ketujuan khusus yaitu konteks, input, proses, produk, dan produk. Yang ketiga, untuk pertanyaan evaluasi itu ada konteks, bagaimana apakah tujuan dari pemberdayaan tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal. Input, pertanyaannya seperti bagaimana pengajaran yang dibuat untuk ketika mengikuti rangkaian proses kegiatan pengolahan, dan dari proses bisa dengan pertanyaan bagaimana. Nah, dan selanjutnya adalah pertanyaan untuk produk, bagaimana hasil pendapatan masyarakat setelah mengikuti program kegiatan dari program kewirausahaan berbasis potensi lokal ini. Nah, metode yang digunakan adalah metode model evaluasi CHIP. Kalau untuk jadwal kegiatan tadi sudah akan dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2021.
Nah, organisasi pelaksanaan. Pelaksana program adalah orang-orang yang mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan program yang akan dilakukan, yaitu merupakan pelaksanaan program dan donasi kegiatan program. Yang kedua, anggota kegiatan itu adalah masyarakat di sekitar Lorong Bima Sukawinata. Nah, jadi kesimpulannya adalah program ini saya buat untuk memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga yang ada di Lorong Bima Sukawinatan, agar waktu luang dan waktu senggang mereka itu dapat termanfaatkan, tidak hanya ngobrol-ngobrol semata, tapi juga bisa menambah penghasilan mereka dengan mengikuti program pemberdayaan ini. Nah, oleh karena itu saya berharap nanti program ini akan berhasil atau akan banyak peminatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.